pakainya nggak biasa orang cewek pakai cincin tuh. Cewek pakai cincin biasanya kan di jari manis ya. Iya. Ini lo pakainya di jari tengah. Karena los, jadi yang muat cuma di telunjuk sama di jari tengah. Suster, nggak muatnya karena longgar. Iya. Bukan ya? Bukan nggak muat dong itu. Iya. Kegedean ya? Nggak cukup. Kegedean. Apalah. Iya. Kegedean. Atau dia masih menunggu yang buat di jari manisnya. Kayak. Nah itu Nom. Itu. Reserve party ibaratnya Nom. Iya. Ya, selamat datang di pamer apa nih? Top Things. Pamer Top Things bersama Anom dan Ferdi. Ya, pamer itu sebenarnya podcast Anom, Ferdi, Top Things gitu. Iya. Ya, Singkatannya ya pamer Top Things. Iya, betul. Ya, Top Things itu apa, Nom? Barang-barang yang punya apa ya? Yang berarti buat aktivitas kita, berguna buat aktivitas kita, atau yang punya kenangan atau ikatan emosional, misalkan apalah dari mantan atau dari apa, itu boleh-boleh aja kalau mau dibahas. Gitu. Iya. Lu diem, Fer? Oh enggak apa-apa. Kan gue udah curhat kalau di episode gue. Asumsi orang boleh jadi ya. Enggak apa-apa. Lagi mikir aja. Yaudah. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itulah. Jadi pamer Top Things itu seperti apa. Nah, kalau sebelumnya kan kita udah ada bintang tamu ya. Nah, sekarang kita ada bintang tamu yang lain. Yes. Bintang tamunya adalah Ramadanti Putra. Selamat Anjir, namanya nama lengkap banget disebutin. Hai gengs, berjumpa lagi kita. Terakhir ngobrolin Ciki ya. Tuh, wow. Oh iya, betul Ciki di channel gue. Iya. Gila, itu bulan apa? Awal pandemi tuh, April gitu. Iya. Pas gue beli Ciki waktu itu. Nanti terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Katanya lagi luar kota padahal nih ya. Tapi walaupun keluar kota tetap sesuai protokol. Bahasa itu. Daripada nanti kan kayak insert memes di sini. Daripada nanti kayak wah ini tamunya dasar nih kenapa keluar nih gitu. Kan gue di dalam ruangan anyway, kan nggak tahu kalian aku di mana. Kemarin gue baca berita yang jalan keluar kota kemarin lebih banyak daripada waktu Lebaran. Temenin kakak gue juga di WhatsApp kakak gue, gue lagi mau ke Palembang nih, lu mau nitip apa nggak? Palembang naik mobil, sama aja kayak lu sih Dan. Ya lumayan, gue nyetir 4 jam juga kayak wow. Lu bisa nyetir ya? Kurang ajar. Gue nggak tahu lu bisa nyetir. Gue beneran malah gue nggak tahu gitu, bukan? Nyetir gue kemarin dan kayak lebih sering ganti nyetir daripada gue kayaknya deh. Iya, kebetulan soalnya gue juga baru tahu kalau Ferdi itu nggak bisa naik sepeda. Jalan. Kita semua punya kekurangannya. Buka aib. Di antara kelebihan berat badan dan dosa ini ternyata ada kekurangan tetap ya. Iya gimana Dan? Saya bisa nyetir, alhamdulillah bisa nyetir manual, matic, motor gitu. Wow. Oh iya motor bisa ya? Bisa. Karena waktu itu lu sempat di Bali, berapa lama sih waktu itu sempat di Bali? 2 tahun. Motoran terus tuh kayak di Bali ya? Mau nggak mau, kalau nggak ya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya memutuskan jadi belajar motor gitu ya? Iya. Gimana ceritain dong, gimana sih belajar motor di sana? Belajar motor di sana, iya biasa aja sih. Nggak, maksudnya lo langsung pakai motor, lo pakai motor apa? Belajar waktu itu sama temen gue yang emang anak Jakarta, dia lagi liburan ke Bali, terus kayak sini belajar naik motor, karena pasti kan orang-orang kalau ke Bali tuh either nyewa motor sama nyewa mobil kan, terus pas si temen gue ini ajarin, jadi di parkiran hotelnya dia gitu, terus kayak udah muter-muter sampai akhirnya bisa, terus pas udah nyampe kosan gue kayak minjem kosan bapak kos gitu, kayak cuma mau ke depan gang kayak gitu-gitu ya. Sotoy-sotoy aja gitu ya. Sotoy aja gitu, berani aja. Berani kayak anjing kalau motor orang jatuh gimana. Maksudnya lo minjem motornya bapak kos apa gimana? Iya, jadi abis gue diajarin sama temen gue di di parkiran kosan gitu, terus dia bilang ntar nyampe rumah lo ini lagi praktekin lagi gitu pelan-pelan. Ya udah, terus kayak besokannya yang jaga kos gue kan punya motor kan, Pak saya boleh pinjem motor nggak, mau ke depan gang aja gitu. Oh udah bisa nyetir motor gitu. Ya belajar, kayaknya dia ngasih pinjem gue juga kayak takut ini bisa nggak ya. Ya udah. Tapi gue rasa setelah sekali gitu. 2 kali lo pinjem, mungkin dia berpikir kayaknya nih anak bisa gue suruh kerja juga. Kalau kebalik gitu ya, bisa disuruh-suruh. Jadi kantor lo sebenarnya Jakarta kan sekarang? Iya di Jakarta, masih WFA sampai nggak tahu kapan. Tapi boleh Dan keluar kota gitu? Boleh.
ngomong. Tapi lu ngomong lah. Soalnya beberapa anak kantor gue juga akhirnya pulang ke Bandung, mereka pada tinggalnya emang di Bandung gitu, jadi kayak ya udah. Gue rasa banyak yang melakukan itu sih sekarang ya, artinya melarikan diri sejenak ya dengan istilahnya protokol kesehatan lah ya, tetap memperhatikan itu, tapi ya buat refreshing ini dari kejenuhan cuman di rumah aja gitu. Kan sebutannya WFH, work from hotel ya. Kalau gue bilangnya pas kemarin gue keluar kota gitu, lo ngapain di Bandung? Pindah lokasi WFH. Jadi yang kayak daripada gue ngeliatin tembok kamar, jadi gue butuh view yang lebih bagus gitu. Ada ya bagusnya WFH gitu sih. Maksudnya ya emang harusnya lo bisa kerja di mana aja kan. Iya, tergantung H itu di mana lah gitu. Iya, nggak harus home sih sebenarnya ya gitu. Bisa di hatimu ya. Iya. Terus lu belakangan lagi sibuk apa nih Dan? Selain kerja lah ya. Nggak ada sih. Nggak ada. Gitu-gitu aja, Fer. Kehidupan kita gimana ya? Iya. Tapi kan lu paling gue sibuknya itu jadi suka nonton streaming di Twitch kayak hampir tiap pagi. Pagi kan tiba-tiba muncul nih di Twitter nih, si abang ganteng muncul lagi. Siapa sih ini gue bilang? Coba ceritain ke Anom tuh. Twitch. Jadi gue menemukan adiksi baru, bukan adiksi. Jadi gara-garanya waktu bulan Maret itu karena DJ banyak yang nggak bisa bikin event, jadi mereka bikin streaming live, sama lah kayak di sini juga gitu. Cuman gue nggak ngerti kenapa DJ ini lebih banyak dia streamingnya lewat platformnya Twitch. Kalau misalnya teman-teman gue kan paling standar itu streamingnya di YouTube, IG Live gitu kan. Nah, ya udah jadi follow satu di Twitch, terus kayak dia punya jadwal tiap hari apa dia streaming, which itu di Jakarta waktunya pas pagi. Jadi gue kayak sambil kerja, sambil nontonin streaming Twitch itu. Terus ya udah jadi kayak nge-subscribe akun ini, terus jadi karena kita harus nge-subscribe untuk dapetin emoji sama biar biar bisa chatting gitu. Jadi ada beberapa yang menentukan rules-nya followers chat only atau gitu. Gara-gara itu jadi kayak wah gue menemukan komunitas baru nih gitu. Ya udah jadi subscribe, terus kayak ngobrol sama orang-orang which is itu semuanya kebanyakan di Amerika, kayak nanya gimana how things going there, yang kayak gitu-gitu. Terus zaman bulan Juli Agustus mereka lagi pada banyak kebakaran tuh yang di West Coast di California situ-situ. Jadi gue kayak nanya gimana, terus iya kita nggak bisa keluar rumah karena langitnya merah apa segala macam. Jadi ya gara-gara streaming Twitch itu gue jadi kayak menemukan pertemanan baru virtual gitu sih. Jadi ya itu adiksi terbaru gue. Itu bayar tuh. Twitch itu sebenarnya di sini nggak terlalu populer ya? Iya, gue kan sampai pernah nanya di Twitter juga, gue bilang kenapa sih Twitch ini nggak gitu populer di Indonesia, karena memang dia basicnya kan emang buat streaming gamers gitu kan, e-sport gitu, terus berubah jadi streaming musik gara-gara pandemi ini semua orang nggak bisa main di event-event, jadi semua pada pindahnya ke Twitch. Balik lagi itu subscribe berarti bayar tuh? Bayar. Wah. Berapa sih bayarnya? Gue nggak pernah tahu sih. Per bulannya itu $4.99, jadi kalau dikonversi 75.000. Itu emang fix apa tergantung per DJ gitu? Enggak, semuanya sama. Subscribernya segitu, 499. Oh, oke. Yang bulanan, monthly gitu. Jadi nanti kalau misalnya renewal ya udah gitu. Berarti kalau lu subscribe itu dia wajib live atau gimana? Ada jadwal live-nya atau gimana? Enggak juga sih. Jadi sebenarnya enggak ada dari sisi streamersnya juga sebenarnya enggak ada ketentuan ya, lo tahu diri aja orang lo udah nge-subscribe channel lo, sebisa mungkin lo harus aktif gitu. Nah, tapi ada satu yang gue follow ini yang gue sering posting itu si abang ganteng gue. dia DJ di New York gitu, dia kalau streaming itu tengah malam di sana, pagi di sini. Kemarin tuh ada sempet dia 1 bulan nggak live sama sekali, sampai akhirnya subscriber gue nggak gue renew karena dia udah lama nggak streaming gitu. Akhirnya pas dia live lagi, orang-orang juga nanya lo kemana aja lo, terus ya sorry gue I'm taking a break soalnya abis beli alat apa segala macam. Tapi begitu orang-orang subscribe lagi gitu. Jadi sebenarnya ya sebagai subscriber ya udah lo
ikhlasin aja kalau misalnya apa yang lo follow dia nggak pernah live streaming lagi gitu. Tapi harusnya sih it works both way, karena artinya kita menyumbang buat ya donasi ke dia juga gitu. Jadi kalau misalnya emang lo nggak live lagi ya mendingan kasih tahu aja gitu daripada orang ngarep gitu kan. Ya mirip kayak inilah, kayak Patreon atau Karya Karsa juga kan sebenarnya kan. Kayak lu bisa kayak bayar bulanan kan ke mereka, lu support mereka. Kalau mereka ngeluarin konten ya lu ngapain bayar kan ibaratnya. Iya makanya gitu. Iya. Tapi itu seru sih, soalnya gue setiap pagi tuh rata-rata itu pasti ada muncul screenshot dari Danti. Gue nggak tahu apa salah ingat atau nggak. Pokoknya dia belakangnya jendela ya pokoknya ya. Iya, karena itu dia terus New York City Lights gitu kan kayaknya. Iya, itu dia. Dan itu orang-orang kira itu green screen, enggak, emang apartemennya dia lokasinya tinggi dan apa dari bulan apa gitu tuh semua orang liatin dari yang cuman masih 3 lantai sampai sekarang udah setengah hampir jadi, lampu-lampunya udah nyala, terus orang-orang kalau misalnya lagi nontonin apa namanya streamingnya si Metronomics ini bilang apa namanya, ntar kira-kira tuh jadi apa ya, terus kayak wah itu pekerjanya pasti dari Cina karena kerjanya cepet banget. Iya. Oh lucu juga ya, jadi lu nontonin setiap hari lu bisa ngeliat perkembangan gedung di belakang gitu ya. Sampah juga tuh orang-orang di sana ternyata. Agak nggak penting juga sebenarnya. Iya. Kayak iklan ini yang di bioskop apa tuh? 20 years ago. Apa yang itu? 40 years ago itu apa sih? Sinar Mas. Sinar Mas. Iya, Sinar Mas. 40 years ago. Yang terus ada time lapse yang ITC dibangun gitu. Iya. Sinar Mas atau apalah itu pokoknya properti gitu kan. Iya. Yang paling gue ingat dari Dante adalah dia tuh konsisten banget soal musik-musik. Musik apa sih dibilangnya? EDM? EDM lah ya. Ya. Dia ketawa di anak EDM nih karena nggak mau disebut EDM, pasti ada sub genre itu. Sebenarnya gitu, cuman ya roots-nya memang EDM sih, electronic dance music, tapi ya nggak banyak orang sebenarnya yang bisa konsisten kayak gitu. Gue sendiri aja enggak gitu. Gue sendiri mendengarkan musik yang beragam gitu. Tapi kalau Dante kayaknya stick pada satu musik yang benar-benar dia suka gitu. Dan kayaknya satu artis itu juga nggak sih yang diikutin mulu tuh? Iya. Diikutin mulu agak serem. Udah ini ya levelnya udah fandom. Yang sampai ke Hong Kong lah, ke mana kemarin? Hong Kong nggak sih, bener nggak sih? Iya, ke Hong Kong. Terakhir yang gue kejar ke Hong Kong sih. Nah itu dia. Enggak, tapi sebenarnya kalau ngomongin musik, gue dengerinnya semua. Maksudnya kayak gue dengerin Korea musik juga, tapi yang lebih ke indie music Koreanya. Terus gue dengerin lagu-lagu 80s tahun 2000 gitu. Macem-macem sih, maksudnya R&B juga gue dengerin. Makanya waktu kapan gitu, kan kalau lo buka Spotify desktop, lo bisa ngeliat kan temen lo lagi dengerin apa gitu. Terus gue lagi ngemuter playlist, kalau di Spotify ada yang namanya Butter itu kan R&B hip hop yang chill gitu kan. Sampai temen gue nge-screenshot terus dia WhatsApp, nggak salah lo denger musik ginian, lah emang kenapa? Nah itu adalah tandanya lo udah trademark lo adalah musik itu gitu. Iya. Kalau Dante tuh pasti musiknya itu gitu. Adan B. Buat cowok-cowok. Gitu. Wow, ada terselubungnya ya. Promosi terselubung. Cewek tuh harus tahu celahnya, men. Ya kan supaya bisa pergi bareng. Kalau misalnya dia nggak suka kan nggak asik gitu kan. Aku pergi dulu ya, kamu sama siapa gitu kan. Susah emang. Ngobrolnya harus nyambung. Iya itu. Dulu gue gitu sih, gue kalau deket sama cewek tuh gue harus tahu musiknya sukanya apa. Kalau misalkan udah gak nyambung tuh gue udah susah gitu. Gue nyari celahnya udah susah gitu. Betul. Gitu. Ya begitulah, jadi cowok-cowok ya kalau ada yang single umur lebih tua lebih muda sama aja kok. Yang penting banyak uang. Ketawa-ketawa aja. Betul. Banyak uang bukan karena materi, tapi memang harus bisa membiayai hidup orang. Iya dong. Ya kan. Yaudah kita langsung lanjut ke top tips-nya Danti aja ya. Kita pengen tahu sih sebenarnya si Danti ini, yang gue tahu ya, dia tuh suka sekali sama sneakers. Itu yang gue tahu. Tapi yang lainnya gue nggak tahu gitu. Kecuali musik ya. Musik gue tahu lah. Kalau sneakers gue juga tahu dia suka sneakers. Tapi yang lainnya gue nggak tahu. Nah gue pengen tahu nih yang lain-lainnya nih apa sih yang jadi barang-barang essential top things-nya si Danti nih. Betul. Silakan.
Dimulai. Apa yang pertama? Kalau essential pasti standar sih, handphone, dompet gitu kan. Oke, itu dalam satu udah pasti ke bawah kayaknya, iya itu udah by default gitu kan, kunci rumah gitu. Tapi kalau misalnya essential yang nempel di badan gue sih lumayan banyak gitu. Ini berhubung audio jadi ya gue tidak bisa ngasih lihat. Tapi balik ke tadi dulu. Handphone apa? Pakai handphone apa? Pakai Android. Harus disebutin tipe dan mereknya. Apa? Kita sebenarnya HP sama semua sih mereknya. Iya. Oh iya, disponsori. Iya, disponsori. Iya, gue handphone gue selalu Android, bukan fanboy Apple. Walaupun gue punya second phone Apple, tapi main phone-nya tetap Android. Alasannya apa? Gak tahu ya. Gue ngelihat iPhone itu membosankan aja buat gue. Ya langsung. Mohon maaf kepada para fanboy. Gak tau, gue dari dulu emang zaman Android baru pertama kali mulai itu yang bikin gue tertarik adalah dia bisa customize si home screen-nya. Dulu zamannya masih di root gitu kan, gue gile tahu di root loh dia, anak gadget banget. Gue diajarin gitu, maksudnya kayak lo ini bawaannya begini, terus kalau misalnya lo mau home screen-nya kayak gini dan bisa tampilannya kayak gini, lo harus ngerouting gini walaupun berarti lo pakai ini dong, Nova Launcher. Iya, pakai Nova Launcher, terus pakai apalah gitu, walaupun nggak yang bener-bener secara teknis, tapi at least gue diajarin caranya tuh gini gitu. Jadi ya dulu tuh kan slidernya home screen paling cuma kanan kiri aja gitu kan, tapi zaman dulu tuh kayak bisa muter atas ke bawah lah, bisa rotate lah, bisa apa, itu yang bikin gue kayak wah kocak juga nih handphone. Terus ada masanya HTC ngeluarin yang 3D launcher gitu, makanya gitu ada Nova Launcher dan teman-temannya. Jadi ya terus gue pikir kayak kalau Apple kan cuma gitu-gitu doang gitu, nggak kurang menarik aja di gue. Terus karena kalau secara laptop gue makanya emang Windows terus. Jadi kayak dulu kan harus punya iTunes, terus nyolokinnya ribet, pindahin ribet segala macam gitu. Masih synchronize gitu apa segala. Makanya jadi kayak ribet, ya udahlah gitu, stick to Android aja. Ya terus barang bawaan apa lagi tuh yang misalnya yang sering bawa atau tadi yang lo bilang melekat di diri lo gitu? Kalau yang melekat di badan gue sih gue pakai 2 cincin. Kenapa 2? Ini cincin gue pakai dari zaman gue SMP, dikasih sama sahabat gue, namanya Rima, dua-duanya masih muat. Berarti lu dari SMP sampai sekarang segini-segini aja apa enggak? Harusnya sih gitu ya, tapi mungkin kalau secara berat badan agak lebih bertambah dibanding zaman. Mana coba gue mau lihat dong cincinnya kayak apa sih? Sebentar, lu bilang berat badan lu udah bertambah dari SMP. Jangan lu sekarang kayak gini gitu. Gila, dulu kayak apa? Kurusnya buset. Kesel gue. ya tadi Anom nanya tuh cincinnya. Ada 2. Coba didiskusikan. Itu apa? Silver atau apa? Silver. Gue nggak tahu. Jadi zaman SMP itu zamannya kita SMP kan heboh-hebohnya Perlinis Silver, kalau misalnya masih Perlinis yang ada di bawah yang ada di Mall Kelapa Gading. Sama di Mall Kelapa Gading. Iya. Terus pokoknya teman gue ini satu, si Rima ini orang Jepara, jadi kayak suka bolak-balik mudik gitu, dan tiap dia mudik dari Jawa Tengah, dari Pekalongan apa Jepara gitu, dia suka ngasih oleh-oleh. Nah, salah satunya dia kayak ngasih beberapa cincin gitu. Dia kalau misalnya dihitung banyak ngasih gue perhiasan, tapi yang masih stick di gue nih si 2 ini. Bahkan gue inget banget satu dulu yang gue pakai sempat hilang, dan itu gue nangis-nangis gitu kayak cincin gue mana, soalnya kalau nggak pakai tuh rasanya kayak Anom nggak pakai jam tangan, kayak ada something yang nggak enak gitu. Gue kasih denger yang preview itu. Tadi kebanyakan orang cincinnya bentuknya apa tuh? Biasa aja sih, gimana ya? Jadi lo pakai di tangan kanan ya kalau nggak salah ya. Iya. Di tangan kanan nih lo pakainya nggak di biasa orang cewek pakai cincin, tuh cewek pakai cincin biasanya kan di jari manis ya. Iya. Ini lo pakainya di jari tengah. Karena luas, jadi yang muat cuma di telunjuk sama di jari tengah. Nggak muatnya karena longgar. Iya. Bukan nggak muat dong itu. Iya. Kegedean ya. Nggak cukup. Apalah. Iya. Kegedean. Atau dia masih menunggu yang buat di jari manisnya. Nah itu Nom.
reserve parking ibaratnya dong. Iya. Emang belum ada Boleh. aja. Ya, tangan kiri juga masih kosong sih ini. Iya. Kode. Iya. Iya. Itu berarti cincin silver lah ibaratnya ya. Cincin silver ya. Ada 2. Oke, terus ada apa lagi? Apalagi setelah itu? Kalau pergelangan gue di tangan kiri, di tangan kiri ini pakai gelang. Ini sebenarnya tasbih, tapi dibikin bikinan gitu. Ini yang bikin India. Di India ngasih ini. Oh, oke. Gitu. Karena gue lumayan seneng pakai perhiasan di tangan gitu kan. Jadi zamannya gelang-gelang yang benang, jewel rocks kayak gitu-gitu. Gue sempet pakai juga sampai bertumpuk-tumpuk, terus sampai akhirnya copot satu-satu, terus ya udah gitu nggak pakai lagi. Terus India waktu itu emang dia lagi keranjingan pakai gelang-gelang ginian juga, ya dia bikinin gue gitu. Jadi Nindya ini sahabatnya Danti ya, udah lama gitu ya. Jadi dia bikinin gelang, oh keren. Ini bahannya apa nih? Si tasbih ini bahannya apa nih? Bukan batu ya? Kayaknya sih batu ya, cuman gue nggak tahu ininya apa. Oke, gue cuma dikasih gitu. Terus ya karena ini tasbih jadi kayak ada 33 batu gitu, batu kecil sama batu gede, terus ada kayak pemisahnya gitulah. Oke. Dan dengan gampang bisa dipasang gitu aja. Iya. kayak cuma di slide gitu doang. Iya, start gitu kayak udah gitu. Iya. Oke. Iya. Oke. Itu di tangan pergelangan. Itu di tangan kiri tadi. Di tangan kiri. Abis itu biasanya gue pakai jam tangan. Tapi kalau di rumah aja kan jam tangan. Ntar jam tangan kiri kanan? Kiri. Kanan. Oh, oke. Oh, di kanan kiri juga. Gue kanan soalnya. Lu di mana dong kalau jam tangan? Gue di kiri gue. Oh iya. Kayaknya emang gue aja sih. Yaudah. Nah terus di pergelangan kanan nggak ada apa-apa? Di pergelangan kanan gue pakai gelang juga, tapi ini nyebutnya apa ya? Crystal Smoky Quartz. Coba lihat. Wow. Gimana ya nyebutnya? Gue juga jelasinnya susah. Coba lihat dong. Jadi sebenarnya kayak ini warnanya apa sih, hitam ya? Sebenarnya warna hitam, tapi ini dibikinnya tuh dari batu kristal jenis Smoky Quartz. Kalau misalnya lo pernah baca ya di dunia apa ya, bukan dunia healing juga, maksudnya kayak yang yoga atau ada efek healing gitu kan, mereka punya kristal gitu kan, yang dipercaya bisa ngebantu lo untuk healing. Nah itu jenisnya macem-macem. Gue waktu itu pernah konsultasi ke ahli Feng Shui. Oke. Jadi soal batu ini? Enggak, jadi lebih kepada kayak ya kalau lo ke ahli Feng Shui kan lo nanya gimana sih menjalani hidup, itu balance-nya apa segala macam elemen dalam diri lo gitu. Terus ya udah dikasih tahu lo tuh elemennya gini, harusnya perbanyak ini gitu. Terus akhirnya dia juga nyaranin perhiasan yang dipakai di diri seseorang itu mempengaruhi emosionalnya dia gitu. Terus dia bilang tapi nggak apa-apa, lo udah bagus pakai pakai perhiasan logam silver kayak gitu. Terus mungkin bisa ditambah pakai kristal Smoky Quartz gitu buat grounding sama biar lebih tenang gitu, karena ini efeknya bisa ya dipercaya katanya ngurangin depresi sama menyerap semua negativity gitu. Jadi lebih tenang gitulah ceritanya gitu. Ini kalau gua googling nih ya sih tulisannya it brings emotional calmness, relieving stress sama anxiety katanya. Katanya. Jadi ya. Katanya. Itu beli di mana? Kayaknya gue butuh. Terbukti nggak tapi coba Ferdi sebagai yang biasanya gue ganggu. Nggak ngaruh kayaknya. Nggak. Anom tadi nanya tuh, lu beli di mana? Iya, itu beli di mana? Ini sebenarnya nyari di Tokopedia juga banyak sih. Iya sih, ini langsung muncul gitu Tokopedia. Tahu asli atau enggaknya? Nah itu dia. Nah itu harus nyari ke trusted seller juga sih, tapi ya so far ya percaya sih, nggak tahu ya. Bingung juga kalau misalnya harus ngedefine. Yang penting lo nyaman makanya gitu ya. Iya.
Dan ya ini nggak rusak aja sih, maksudnya itu udah pakai berbulan-bulan terus kena air atau segala macam, dia nggak yang memudar warnanya gitu. Itu talinya karet berarti kan? Okay. Ya. Ini lu kalau googling ketahuan how can you tell kalau misalnya palsu atau enggak. Tapi harus dilihat langsung kalau Tokopedia ya. Sekarang susah sih. Jadi ya makanya gitu. Tapi menarik, apa aja bisa ada di Tokopedia? Enggak deh. Iklan gitu tiba-tiba. Enggak. Bridging ya ada ya? Tokopedia kalau misalnya. Iya. Ada ini running text iklan. Ketik kode promo Ferdi Anom. Iya, diskon code. Ini latihan ada adlib ya? Kamu ada latihan ada adlib. Ayangnya boleh. Gitu kan? Boleh. Berapa? Oke. Terus lanjut. Oke, lanjut. 2 cincin, 2 gelas, sama ada kalung. Kalau lo lumayan suka ketemu gue kan, gue pasti adalah kalung yang gue suka ketemu lu, tapi lo gak mau ketemu gue. Pak, lagi pandemi Pak, aja gitu. Lesnya gitu. Gimana kalungnya? Ini kalungnya, Kalung apa ya? Kalungnya ini batu juga, dari Smoky Quartz juga, tapi versinya versi masih bentukan kristal yang kotak gitu. Oh, iya. Masih bentuknya bongkahan gitu ya? Iya. Kalau ini bikin dari toko di Bandung namanya Manikara. Oh. Gitu. Fungsinya ya biar ini aja, maksudnya satu nggak cukup untuk bikin hidup gue lebih less negativity, jadi gue perlu kalung lagi. Lama-lama bikin jubah gitu. atau gendong kayak Senseiya tuh, gendong ransol itu atau Iya. Tapi itu apa talinya apa sih? Tali ya, tali biasa, tali biasa. Tali apa, benang sih. Kayak benang ya. Oh iya. Bukan yang rantai gitu. Oh iya, gue nggak ngerti soal gitu. Oke, berarti aksesoris ya, aksesoris lumayan banyak. Emang lo suka pakai aksesoris atau gimana? Emang atau kebiasaan aja? Ada yang kayaknya karena jadi kebiasaan, jadi ya suka aja gitu. Terus gue satu lagi, kalau misalnya lagi nggak pakai kalung ini, gue pakai kalung Golden Snitch. Gitu. Golden Snitch. Golden Snitch tuh itu ya, bola yang di Harry Potter tuh ya? Iya, yang di Quidditch. Yang dikejar-kejar itu kan? Iya, dikejar-kejar. Ya? Iya. Bisa buat hipnotis nggak? Oh, lu bawa juga. Iya. Bawa gitu. Kalau yang itu di mana belinya tuh? Nah, sama. Ini belinya di online shop biasa, udah lama banget ini. Tapi original atau? Enggak. Oh, enggak ya? Tapi emang ada gitu yang versi, maksudnya tanda kutip merchandise asli gitu? Ada. Ada banget. Kalau ya ada sih, tapi ya itu agak lumayan pricey menurut gue, dan pasti. dan materialnya juga sama-sama perak juga. Oh. Emang Golden Snitch itu perak ya? Enggak, maksudnya material perhiasannya. Oh, oke. Kalau emang harus silver sih ya? Iya. Iya. Pinter Ferdi menyimak. Harus silver, kenapa? Itu tadi kan dia bilang yang sama secara feng shui. Oh. Iya, makanya dia dari tadi kan itu silver sama yang Smoky Quartz itu dari tadi. Iya. Nah itu gue baru tahu tuh, Dan. Iya. Selama ini cuma ngeliat kayak udah Dati pakai ya itulah segala macam itu. Ya, makanya kan kita nggak pernah tahu cerita di balik itu kan. Ini yang bikin kadang-kadang cerita ini jadi menarik sih kalau buat gue, nggak tahu buat orang lain. Ya buat orang lain seenggaknya nama-nama ilmu lah. Oh ternyata Smoky Quartz gimana gitu. Gue juga baru tahu soalnya. Gitu. Siapa tahu kan butuh. Oke. Berarti nomor satu aksesoris ya berarti ya, essential ya. Oke. Selanjutnya. Apalagi ya? Sedotan aluminium. Wah. Satu pouch ini. Sebagai gitu ya? Ini sebenarnya nggak selalu dibawa sih, tapi biasanya tergantung tas. Jadi kalau misalnya gue pakai tas yang lumayan agak gede, pasti ini gue bawa masuk. Tapi kalau cuma tas yang isinya muat dompet doang, biasanya enggak. Jadi pouch ini isinya ada. Isinya apa aja tuh? Sedotan stainless beserta sikatnya. Oke, ada sikatnya juga ya pasti ya. Oke. Sama sebenarnya gue bawa ini
Sendok garpu sama pisau melamin ya kali ini ya? Melamin kayak plastik gitu ya. Ya kayak plastik sih, tapi dibilangnya melamin ya. Peralatan makan lah ya. Peralatan makan. Harusnya kan pakai yang ada tempat aluminiumnya juga tuh, cuman kadang berat ya, jadi ya gue masukinnya semuanya di pouch ini gitu. Iya bagus. Itu emang udah dari sebelum corona ya kebiasaannya ya? Iya, gara-gara itu tinggal di Bali. Dan semenjak corona juga jadi lebih perlu lagi malah. Iya. Ya bagus dong. Nggak tahu, gue bayangkan orang cuman ikut tren sebentar kan kayak gitu, beli kayak gitu, terus sampai situ nggak tahu gimana. Tapi kalau masih bisa pakai sampai sekarang sih salut sih gue. Berarti telaten gitu ya. Soalnya gampang hilang gitu. Gue beberapa kali kejadian waktu masih tinggal di Bali, beli kelapa gitu, ya udah asik aja gitu nyolok gitu kan, begitu lah terus tiba udah balik gitu, nah sedotan gue mana? Oh kebuang. Iya kebiasaan ya. Iya. Dan waiternya juga nggak yang remind gitu, ini sedotannya gitu, dia main asal ya udah bawa aja gitu. Dia nggak peduli juga sih. Iya. Diangkat SJW nih. Nadaruan gitu kan kayak ini betul, orang ke-53 yang gue lihat. Kan Bali kan apalagi kan penuh banget gitu. Sedotan bambu lah, sedotan apa. Tapi memang ada zamannya sih waktu itu kayak soalnya gue nggak pernah beli, gue punya tapi ada 3 atau 4 gitu. Itu ada zamannya di mana itu dijadiin souvenir. Souvenir kawinan, souvenir vendor atau apa gitu kan. Iya. Terus yang ukurannya sampai gede buat minum boba. Iya. Yang kedua sedotan itu ya, sedotan stainless lah ya, dan alat-alat makan tuh selalu bawa. Sama ini sih paling standar shopping bag yang dilipat. Shopping bag. Macam-macam. Terus tisu basah. Tisu basah pasti. Gue lebih sering bawa tisu basah dibanding bawa tisu kering. Nggak tahu kenapa lebih ini aja udah kebiasaan. Kalau saya lebih bersih ya. Kalau tisu kering kayaknya kayak ya udah gitu kan. Kalau tisu basah kayaknya ya udah gitu sih. Misalnya abis cuci tangan juga tetap pakai tisu basah. Terus misalnya abis semprot-semprot pakai hand sanitizer juga pasti gue tisu basah lagi buat kayak kalau lagi belanja gitu megang troli pasti gue lap dulu pakai tisu basah kayak gitu-gitu. Repot. Tisu basah itu tidak menghilangkan virus atau bakteri ya sebenarnya. Emang enggak. Kayaknya nggak ada kandungan alkohol ya kan? Enggak, tapi kan sekarang banyak variannya kan. Iya, banyak varian yang bilangnya kayak bisa kuman lah, terus kayak kontradiksi juga gitu. Gue bawa sedotan aluminium tapi gue pakai tisu basah. Kayak wah gimana ya ini? Tapi tisu kan kertas enggaknya kan? Iya, tapi ya gitulah kan ceritanya katanya susah terurai lah atau apa. Iya. Gitu. Bahkan sebenarnya ada yang argue juga kan kalau sedotan itu juga ada, maksudnya ada dampak negatifnya juga gitu loh, sedotan yang stainless. Iya, yang dipakai ulang itu. Tapi ya nggak tahu lah, gue juga nggak ngerti sih. Akhirnya gue yang kayak ya udahlah. Semua pasti ada pro kontranya sih. Jadi kayak ya udahlah ya. Bener. Kemarin ada info lain kayak ternyata kita kalau makan daging pun juga sebenarnya ada efeknya ke environment. Jadi ternyata proses pembuatan daging itu sendiri itu ada apanya lah gitu loh. Lepas emisi apa gitu. Iya, jadi karbon footprint-nya ya. Gimana ini? Iya gitu lah. Makanya mulai bermunculan daging-daging yang merek Impossible yang bahannya dari plant-based. Iya, makanya. Plant-based catering. Gitu lah gue. Nggak ngerti gue. Oke. Lanjut. Dilanjut, silakan. Setelah tisu basah apa lagi? Ini barang-barang yang peralatan COVID. Peralatan COVID ya, bukan peralatan COVID sih, ya semprotan lah. Oke. Paling standar hand sanitizer yang bentuknya spray. Itu hand sanitizer-nya, lihat dong Repeat ya? Mereknya Repeat. Itu bisa ke badan nggak apa-apa, langsung ke tangan gitu nggak apa-apa ya? Bisa. Jadi dia fungsinya ini kayak iklan ya. as hand sanitizer, terus as surface sanitizer, terus air sanitizer. Sama ini buat karena ini food grade, jadi dia bisa disemprotin di alat makan kayak sendok, garpu gitu. Oh, food grade dia, Bang. Food grade tuh maksudnya ke alat makan ya? Gue nggak tahu sama sekali nih soalnya.
Gue kira ke makanannya. Gue kira ke makanan, men, serius. Gue mikir emang nggak bahaya ya kalau ke makanan gitu kan. Tapi kalau nggak salah ada sih yang emang sanitizer untuk bersihin sayuran sama buah gitu, tapi bukan ini sih. Kalau nggak mah, ya harusnya kalau udah ada dan beneran aman ya, kayaknya Bon Cabe udah ngeluarin sih harusnya. Ya kan? Ini spray sekaligus cabe gitu. Bener. Dua arah gitu, dua lubang gitu. Gue kemarin juga beli kayak gituan tuh, aerosol buat buat nyemprot ruangan gitu ya, anti bakteri, antivirus lah dibilangnya gitu kan. Terus kemudian gue berpikir, ini kayaknya barang-barang ini kalau nggak ada pandemi nggak bakalan laku deh. Oh iya. Bayangin deh, barang-barang ini kalau nggak ada pandemi nggak bakalan laku. Nggak bakalan ada juga gue rasa sih. Iya, jangan-jangan diproduksi khusus ini. Iya bener. Ini kayak ini gue kan hand sanitizer. Kan ini saniter nih, saniter gue baru lihat. Iya. Masa pandemi ini, ya ada semprotan, ada gel, ada apa? Gue beli semua sih akhirnya. Gue di rumah pakai saniter buat nyemprot kalau habis datang GoFood paket. Ya. Nah, jadi itu lebih kayak iya, tapi ada yang lebih strong lagi wanginya, yang gambarnya kepala burung Garuda namanya. Eukaliptus apa gitu. Itu baunya minyak kayu putih tapi on the next level gitu, dan itu bener-bener kayak. Tapi gue suka lo baunya itu malah. Iya, jadi kakak gue tuh punya itu saniter yang jumbo sama si eukaliptus itu. Jadi kalau misalnya ada paket datang pasti satu ruangan wanginya udah kayak gitu lah, semprot gitu. Tapi gue yang si eukaliptus itu punya yang versi kecilnya kayak gini, cuman jarang gue pakai karena baunya terlalu strong. Jadi menurut gue kalau dipakai buat tangan kayaknya buat ini deh terlalu heboh. Gue malah seneng itu baunya yang gitu. Karena gue waktu itu ada orang nyemprotin gitu. Kok ini enak ya baunya, terus gue liat mereknya, oh itu. Gue malah seneng baunya. Oke, lanjut. Peralatan memerangi COVID. Itu tadi si repeat aerosol hand sanitizer itu kalau gue lebih pakainya buat ke meja kursi gitu-gitu, tapi gue bawa satu lagi hand sanitizer yang spray, mereknya Clarence. Nggak tahu ini karena wanginya enak aja sih. Jadi basically gue selalu bawanya tuh 2 hand sanitizer, satu si repeat, satu lagi ya yang merek lain yang lebih buat tangan. Terus satu lagi gue bawa ini gadget sterilizer, nggak tahu ngaruh atau enggak. Banyak ya. Iya. Jadi berapa botol? 3 botol. Tas gue beratnya gara-gara ginian doang. Ya 3 sih, mainly 3 sih. Ya. Terus tisu basah gitu kan. Jadi ya udah nggak bisa bawa tas yang kecil lagi. Cerita sepatu dong. Iya, dari nungguin nih. Kalau sepatu apa ya? Agak susah bilangnya sekarang karena udah jarang pergi pakai sepatu kan, jadi kalau dibilang sepatu kesayangan, semua sepatu gue kesayangan. Gue memang susah menentukan pilihan ya. Gue memperlakukan sepatu gue itu dengan penuh kasih sayang kayak gitu. Emang lu sepatu jadi rata ke semuanya sama ya? Oh, iya. Tolong jangan dibelokin aja gitu. Maksud gue sama sepatu aja gue segitunya, gimana? Diluruskan, ya baik. Tapi sepatu lo emang ada berapa sih, Dan? Terakhir kayaknya udah tinggal 10 deh. Iya, 10 terakhir sih kayaknya. Itu satu merek semua atau beda-beda tuh? Satu merek semua. Dan itu adalah? Nike. Dan itu adalah? Nike, iya. Terus yang tapi di antara 10 itu lu nggak ada ini yang paling entah paling berharga, paling susah dicari, atau paling sering dipakai sampai hancur banget gitu kan misalnya? Paling berharga ada satu sepatu yang gue masih punya udah 10 tahun kali ya umurnya. Wow. Itu namanya Nike Mid Gamma Woman, warnanya putih, itu aslinya sepatu untuk winter. Oke. Yang sampai ke ankle gitu ya, agak tinggi ya? Jadi dia modelnya tinggi gitu, terus pakai strap, dia nggak ada lace-nya. Iya. Warnanya putih sama hitam. Ini 10 tahun? Seingat gue ya, karena ini gue waktu itu belinya di Singapura setelah 2 kali gagal. Ya pembelian kedua, jadi kayak tahun sebelumnya pas gue ke Singapura, gue udah naksir banget ini sepatu. Terus kayak, aduh beli nggak ya, mikir bakalan dipakai kemana. Terus tahun berikutnya pas
ke Singapura lagi, itu sepatu masih ada, akhirnya gue beli gitu. Dan sampai sekarang masih gue simpen dan masih bisa dipakai walaupun soalnya masih bagus, walaupun soalnya kan ini aslinya dia pakai lem. Terus sempat udah mulai menganga gitu, akhirnya aduh gue nggak mau buang nih sepatu, sayang banget. Akhirnya ngobrol sama teman-teman gue, terus ya udah dijahit aja, akhirnya dijahit lah itu, soalnya akhirnya masih bisa dipakai lagi deh. Tapi ini lumayan jarang gue pakai sih, karena ya karena sayang, terus warnanya putih gitu kan. Ada lagi gue punya Nike, lupa lagi. Dia modelnya Nike Wages gitu. Wages tinggi, Nike Air Revolution. Namanya asing-asing bener di kuping gue nih. Asli. Nike Air Revolution Sky High. Ini. Tapi lu warna apa? Ini yang merah nih. Gue warna putih. Oh, lu emang doyan putih ya kayaknya. Iya. Ini kayak putih. Nah. Dengan sepatu ini saya terlihat lebih tinggi. Iya, dia agak naik gitu belakangnya ya. Iya, ini soalnya Wages, jadi kayak berat gitu. Dan ini sepatu bulky banget. Maksudnya kayak ya kelihatannya tuh bentuknya kan. Warnanya... Tapi lu merasa enak gitu pakai sepatu kayak gitu. Maksudnya cocok dengan lu kan kalau Ferdi bilang tadi kan lu kan nggak besar gitu ya. Jadi itu kan kayaknya sepatunya kayak gede gitu kalau gue lihat ya gambarnya. Iya, makanya ini bulky gitu. Jadi makanya nggak terlalu sering gue pakai karena bingung mau pakai baju apa, nyocokinnya sama nih sepatu kadang suka off gitu. Tapi ini sepatu udah sering gue bawa jalan yang lumayan lama. Iya, memang tidak diperuntukkan untuk jalan kaki jauh-jauh juga sih, pegel. Iya. Kayaknya itu sih masalahnya dengan sepatu-sepatu yang spesifik gitu ya. Kayaknya harus nyocokin sama outfitnya. Kalau gue kan sepatu yang gitu aja hitam putih, pakai udah tinggal gitu. Tapi kalau yang spesifik ini ada warna ininya, ada warna ini, mungkin nyocokin sama bajunya juga harusnya ya. Ya itu dulu zaman dulu kan kayak impulsif aja gitu, asal lucu, terus warnanya putih gitu, ya udah beli aja. Giliran udah punya bertahun-tahun kayak ya ternyata nyesel juga ya beli sneakers warna putih, lama-lama mulai terus susah dibersihin lah, ngerawatnya PR banget gitu. Harus rajin. Itu dia, jadi kayak mulai berpikir ya udah kalau beli sepatu mungkin jangan warna putih kali ya, tapi warna hitam juga standar gitu, jadinya ya. Tapi tetap aja masih beli sepatu yang putih juga. Baru gue mau nanya lu, ada sepatu warna lain nggak akhirnya? Ada sih, ada. Gue ada satu Nike yang daily use itu buat pakai kantor, warnanya abu-abu sama hitam. Itu Nike apa? Nike apa tuh? Internationalis standar. Oh iya, tahu. Kalau ini tahu. Bahkan yang disebut sama dia standar aja gue nggak tahu kayak gimana. Internationalis tuh saya low slim gitu lah. Nih. Iya. Oh kayak waffle ya, yang warna waffle itu yang di bawahnya dulu ada Nike waffle tuh. Banyak sih. Kayak sepatu lari model klasik gitu kan. Iya, mirip juga dulu sama Nike Pegasus. Gue kadang susah bedain ini internasionalis apa Pegasus. Iya, Pegasus ya benar. Iya. Dan itu ukuran sepatunya masih 36 nggak? Masih. Ingat aja lu. Ya mungkin kalau ada yang mau ini mengirim Mengirim, saya ukurannya 23,5 cm alias 36. Dia pernah cerita soalnya kalau pernah beli sepatu yang buat ukuran itu 36 dihitungnya ukuran anak-anak ya. Kids ya, iya. Ada yang bisa masuk paling gede, kids paling gede atau adults paling kecil. Tapi justru enak loh, maksud gue lu jadi variasinya banyak. Ada jenis-jenis yang cowok-cowok tuh nggak bisa punya gitu. Justru ada di kids doang. Ya itu gara-gara itu juga tuh kemarin berapa bulan yang lalu akhirnya gue ngambil Air Jordan. Apalagi gara-gara temen lo itu loh semua. Oh iya. Yang lu beli dari dia ya? Air Jordan. Dia nge-raffle, dia ikut raffle ya? Iya, dia menang raffle untuk kedua kalinya, terus dapet size-nya memang yang dapet size-nya kecil. Kayak lu mau nggak nih? Tapi gue nggak pernah pakai Air Jordan, nggak apa-apa sikat aja. Aduh, ya udah deh. Itu putih juga ya? Putih abu-abu gitu, makanya kayak warnanya putih lagi. Jordan 1 kan sih? Air Jordan 1, Air Jordan 1 apa gitu tipenya.
Meet OG Tokyo atau apa, pokoknya ada namingnya udah nggak ngerti lagi deh. Gue punya satu lagi jadi inget. Sepatu kesayangan gue satu lagi itu Nike Flyknit Racer Be-True. Be-True tuh gimana tulisannya? Be-True. Biasa. True biasa. True ya. Oke. True itu apa? True betul gitu. Spandau Ballet ya. Oh ya, Spandau Ballet. Gila jadul banget gue referensi. Gue tadi hampir mau nyanyi. Terus yang dengerin Spandau Ballet apa ya, Kak? Itu Spandau Ballet. Tapi ini lu sering pakai kan kalau yang ini? Nih, ya lumayan karena ternyata ini enak banget dipakainya. Flyknit juara sih. Tapi dulu gue punya Flyknit yang buat lari, yang pertama kali keluar Flyknit Free 5 ya, yang lo pakai itu nggak harus pakai kaos kaki. Cuman gue beli itu salah ukuran, jadi kayak sakit banget dipakai. Habis itu gue kapok beli Flyknit. Nah, cuman ini jadi seri Be-True ini dikeluarin, gue lupa tahun berapa gitu, 2016 atau 2015 gitu, dalam rangka si Nike support LGBT kan, jadi makanya swoosh-nya itu rainbow colors gitu. Pas gue ngeliat kayak anjir ini lucu banget, terus kayak belang gitu antara kanan kiri putih sama hitam, jadi ngikutin stylenya Flyknit Oreo yang kanan sama kirinya beda. Oke. Tentu. Iya. Ya udah, terus kayak gue naksir sepatu itu seperti biasa tidak masuk ke Indonesia. Ya udah jadi kayak udahlah lupain aja tuh, sampai akhirnya si Nike ngeluarin lagi seri Be-True di tahun berapa gitu. Nah, ini akhirnya gue beli waktu gue lagi ke Hong Kong tahun 2018 ya kalau nggak salah. 2018 gitu. Jadi lagi jalan gitu ke Sneaker Street di Hong Kong, terus ketemu lah. Nah, gue kalau ke Sneaker Street tuh kayak gue nggak mau pulang, tolong selamatkan itu pasti lama sih ngeliatin ya gitu. Padahal ya tiap toko mah isinya sama aja gitu ya, kalau lo perhatiin lo masukin satu-satu gitu isinya sama aja. Terus sampai lagi gue nemu satu toko reseller gitu, emang dia jualin sepatu-sepatu yang collectible items yang limited edition gitu. Emang secara harga udah jauh lebih mahal karena ya dia reseller gitu kan. Beli nggak ya, udah ada kali setengah jam gue duduk di luar sambil chatting temen gue satu-satu nanya beli apa enggak, kalau misalnya beli harganya mahal banget deh, kayak ini bakalan jadi sepatu termahal yang pernah gue beli deh kayaknya, gue bilang gitu kan. Karena ya udah belilah itu, diangkut sepatu itu. Memang sebaiknya dibeli daripada nyesel sih. Dan biasanya kalau lagi di sana pertimbangannya ada lagi nih biasanya. Gue balik ke sini lagi kan belum tentu dalam waktu dekat atau apa gitu kan. Iya. Kalau jauh misalkan coba lo nemu di Jakarta belum tentu lo beli sih kayaknya. Iya. Di Jakarta udah pasti nggak masuk karena itu keluarannya udah outdated berapa tahun, dan tahun sebelumnya 2017 pas gue lagi ke Hong Kong, gue udah nyari itu sepatu keliling-keliling nggak dapet size-nya gitu. Jadi kayak ya udahlah. Nah, terus kemarin pas datang lagi, temen gue bilang, ya udah lu udah 2 kali kesini giliran ada, ya udah belilah, nggak usah mikirin harga ina itu. Terus kayak ya udah deh, ya udah. Iya. Tapi lu ke Hong Kong itu udah mereka apa tuh Dan 2018? Party. Itu ngejar apa party apa tuh? Atau artis siapa atau DJ apa gitu? Atau acara apa? 2018 itu gue mengejar ABGT. ABGT itu adalah Above and Beyond Group Therapy. Jadi apa ya? Panjang nih kalau mau diceritain. Kayak kelas yoga ya kedengeran ya, grup terapi. Above and Beyond. Karena terapi musik. Jadi annual event dari radio show-nya Above and Beyond gitu. Jadi si Above and Beyond ini bikin radio show tiap hari Jumat per minggu, dan di episode kelipatan 50 lah. Jadi mulainya dari ABGT 50, terus ABGT 100 dan seterusnya, mereka bikin offline festival. Jadi bikin festival rave party gitulah. Sebentar, 50-100 itu apa? Edisi maksudnya? Edisi. Oh, yang 2018 itu edisi berapa? 300. Oh, berarti emang milestone lah ya ibaratnya. Iya, milestone-nya gitu, pencapaian tiap 50 episode. Dan diadain di Hong Kong. Apa itu 300 diadainnya kayak pindah-pindah gitu? Emang touring 300? Emang mereka touring, jadi kebetulan akhirnya si ABGT ini menyambangi Asia, karena sebelumnya itu cuma Amerika,
Australia paling terdekat yang waktu itu pernah di within Asia, tapi kebanyakan kalau nggak di Eropa, di Amerika, di London gitu-gitu. Nah kemarin tuh kayak wah ini spesial banget, tiba-tiba dia main ke Asia, ke Hong Kong, ya udah berangkatlah sana. Hong Kong satu-satunya destinasi di Asia? Iya. Oh wow, iya. Ceritain dong soal Above and Beyond dong. Kayaknya gue kalau dengar nama Above and Beyond itu identik sekali dengan Danti gitu. Gue sampai temen gue ada bilang lo udah kayak army-nya BTS, tapi ini bukan itu gitu. Jadi kayak fandomnya udah selevel itu. Lumayan kayaknya ya. Apa lo pasti punya dong merchandise-nya atau apa yang mereka keluarin terus lo harus wajib punya gitu, atau yang lo buat atau apa gitu. Dulu sih nggak segitu ininya ya, maksudnya kayak ya udah gue suka musiknya apa segala macam, gue kejar mereka main dimanapun, tapi nggak yang harus ngumpulin merchandise gitu. Paling kalau misalnya gue habis nonton, ya waktu itu gue nonton akustiknya di Sydney, ya udah gue beli kaosnya sebagai souvenir karena gue udah jauh-jauh nih nonton akustik ke Sydney gitu. Terus tapi kalau pas kemarin ABGT yang di Hong Kong, gue nggak terlalu semangat ngejar merchandise juga sih, karena kebiasaan bikin sendiri gitu. Tapi kemarin iya bikin kaos aja gitu tiap mereka main gitu, pas temen-temen gue kita bikin kaos gitu, ya udah. Tapi kemarin pas di Hong Kong gue beli akhirnya itu topinya ABGT 300 gitu. Terus merchandise lain paling kaos. Jadi gue punya sweater, terus gue punya official t-shirt. Itu bukan juga. Paling dong, banyak. Iya makanya gue kayak topi, kaos. Iya setelah dipikir-pikir banyak juga ya ternyata. Iya. Terus apa tuh yang bisa nyala, lu ceritain dong. Latest collection ini adalah LED ya, nyebutnya LED neon. LED. Oh. Gitu. Jadinya bisa menyala. Jadi itu bentuknya lambang mereka ya. Logo siapa sih itu? Ini sebenarnya logo nyebutnya label recordnya, bukan logonya Above and Beyond, tapi ini logonya Anjuna Beats-nya. Oke. Oh gitu. Jadi tapi orang udah tahu lah kalau logo ini pasti ini logonya Anjuna gitu. Dan lumayan agak telat sih, gue baru bikin ini sekarang, harusnya dari kemarin cuman lupa melulu. Terus akhirnya kemarin baru ingat, oh iya temen gue kan ada yang bisa bikin neon sign ini nih, si Hangga. Ya udah akhirnya kayak oke, Hangga, gue harus bikin neon LED. Ya udah mau kayak gimana ya, logonya Anjuna. Ya udah akhirnya kayak mau bikinnya kayak gimana, mau lampunya warna apa, terus mau ditaruhnya di mana gitu. Ya udah akhirnya jadilah ini si akrilik ini. Keren. Itu jadi bentuknya logonya apa tadi? Namanya apa? Anjuna Beats ya? Anjuna Beats. Anjuna Beats. Terus itu sekarang kalau dulu ya, zaman dulu tuh bikin kayak gituan kan harus neon ya. Dan itu mahal sekali kalau bikin neon tuh kan. Pas udah nyampe, gue pikir juga bakalan berat, bulky gitu kan. Ternyata kayak cuman akrilik ditempelin sama ini bahannya kayak itu LED. Iya, LED lampunya gitu. LED. Terus bukan yang kayak lo di pinggir jalan kan ada tuh yang suka bikin kayak gitu-gitu. Ini kayak kayak ya karena kalau neon itu dia bahannya harus kaca. Kalau ini enggak, dia plastik. Makanya dia ringan. Dan untungnya si Hangga bikinnya tipis, jadi kayak bisa gue bawa kemana-mana gitu kan. Harus banget dibawa kemana-mana. Iya sih. Kayak ukurannya juga tadi berapa ya? Berapa senti tuh? 40-an senti kali mungkin berapa ya? Logo Anjuna Beats, terus begitu dicolok ada cetakannya ya, Dan ya? Ada, jadi dikasih sama kabel sama colokan listrik kayak gitu. Colokan listrik, terus kayak lampu biasa lah. Pas nyala udah warnanya biru ya tadi ya? Warnanya biru. Keren sih itu. Dan niat banget, maksudnya orang kan biasa gue biasa merchandise beli apa segala, ini bikin order dari orang. Iya. Itu dia, itu juga. Makanya itu yang menyebabkan gue bilang tadi Above and Beyond atau Anjuna Beats ini kayaknya begitu gue dengar nama itu yang gue pikir hubungannya adalah Danti gitu. Soalnya nggak ada yang lain yang apa ya? Kalau misalkan lu mungkin cowok juga kayak gitu, nggak ada yang terlalu fanatik. Saya kayak fanatik gitu ya. Nggak ada yang terlalu fanatik kayak gitu. Harusnya sih ada. Gue juga
kadang-kadang suka ngobrolin gitu, ada nggak sih yang segila gue? Harusnya ada, cuma mungkin nggak ya, maksudnya kita nggak kenal kali ya, iya. Nggak kenal aja kali ya. Ya, atau nggak ya fans K-pop lah zaman sekarang. Kan ada tuh beberapa kenalan yang ternyata sering ke Korea buat nontonin BTS lah, nontonin siapa lah gitu. Iya, makanya beda genre musik sama beda ininya aja, generasinya. Intinya emang fandom aja sih. Nah, yang bikin gue baru tahu sih kalau ternyata di musik EDM itu ada yang kayak gini gitu, maksudnya yang seniat itu. Gue kira ya cuma ya udahlah nonton DJ aja gitu. Kalau band sih wajar ya Fer ya, maksudnya kalau band tuh karena apa ya? Sosoknya gitu. Sosoknya, terus maksudnya cara mainnya segala macam atau ininya lah ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya itu gue juga baru tahu sih, artinya keren aja gitu. Ternyata ada yang kayak gitu, gue baru tahu. Tapi ngomong soal itu gue jadi penasaran sih. Dan yang bikin lo tertarik dengan Above and Beyond pertama kali tuh apa? Dan kenapa sampai sekarang tuh sampai segitunya gitu loh? Kenapa nempel banget yang ini? Kenapa nggak yang lain gitu kan? Gak ngerti juga. Jadi apa ya? Awal-awalnya dulu dengerin musik, ini jenisnya kan namanya trance. Trance itu dulu gue pertama kali dengerin tuh tahun 2006-2007an lah. Di mana tahun itu tuh yang booming bangsanya Tiesto, Armin van Buuren. Tiesto tuh trance, AVB. Tiesto tuh tadinya trance gitu, cuman Tiesto sama Armin belakangan berubah menjadi EDM, ya gitulah jadinya. Gue juga kalau misalnya orang-orang juga berani, kenapa sih lo segitunya sama Above and Beyond dan Anjuna Beats? Nggak tahu sih, lebih kepada apa ya? Kalau musik, kenapa lo ketawa-ketawa? Ini gue sama Ferdi sama-sama bingung karena lo menyebutkan dua jenis musik yang seakan-akan berbeda, tapi di mata gue sama Ferdi itu kayaknya sama aja gitu. Asli sama kayak lo ketemu fans metal misalnya, iya kan gue dengernya grindcore, gue nggak dengerin metal gitu kayak. Hah? Iya benar. Iya makanya jadi emang satu genre tuh pasti ada cabangnya lah, sub genrenya apalah gitu kan. Iya. Tapi ciri-ciri trance tuh apa sih emang kayak gimana sih? Atau harus didengerin? Oh iya deh. Harus didengerin deh. Kalau misalnya ditanya secara teknis juga yang BPM-nya harus gimana, ketukannya harus gimana, kayak gue nggak bisa kasih tahu. Tapi trance tuh kenceng ya kayaknya. Maksud gue kenceng tuh apa ya, gimana ya? Nggak chill lah ya. Itu tadi, kalau misalnya kayak trance-nya Armin van Buuren itu, dia BPM-nya, bytes per minute itu 138 ke atas. 130, 138. Kenceng beat-nya. Jadi sementara kalau misalnya gengnya Anjuna Beats itu, dia lebih agak pelan, jadi kayak 125, 120. Terus ada lagi beda sedikit ya. Gue nggak tahu sih, gue sotoy juga hitungan BPM-nya, pokoknya tidak sekencang 138 aja gitu. Terus ada lagi di Anjuna Beats itu sub labelnya namanya Anjuna Deep, dia musiknya lebih ke deep house, itu lebih pelan lagi, bisa cuma kalau deep house gue tahu. Ya 110, ya lebih kecil gitu ya. 110, 90 yang kayak gitu. Iya. Merchandise selain bukan merchandise tadi barang selain si LED ada lagi yang lain? Above and Beyond atau Anjuna Beats lainnya? Gue pandemi ini lumayan impulsif, terus kemarin gue beli foto, nggak ada sih di sini, foto dari fotografernya Above and Beyond. Dia nge-capture si Above and Beyond waktu main di salah satu klub di London, nama klubnya Printworks. Dan pada saat dia nge-capture itu, jadi itu bentuknya kayak warehouse gitu, manjang gitulah, nggak melebar. Dan pas di tengah-tengahnya itu ada semacam mapping box gitu. Karena kan kalau DJ pasti main dia ada visualnya gitu kan. Si fotografer ini nge-capture pas si visualnya lagi nunjukin gambar wayang. Oh. Gitu. Keren. Itu digital atau lo beli printnya? Gue beli print. Jadi emang si fotografernya ini dia ngejual awal-awal pandemi gitu, dia bilang gue ngejual hasil foto gue selama gue ikutin turnya Above and Beyond dari beberapa negara. Lo tinggal bilang aja lo mau bentuknya kanvas, mau bentuknya paper, foto paper apa segala macam gitu. Nanti kita kirimin dari sini gitu. Ya udah kayak emang pas pertama gue ngelihat image ini kayak kalau nggak salah tahun 2017 atau 2016 gitu kejadiannya.
Terus gue kayak, wah gila ini sih keren banget. Maksudnya wayang main di tengah-tengah klub gitu kan. Terus akhirnya gue beli, terus ada optionnya gitu. Ini mau kanvas atau mau print karton biasa. Terus akhirnya gue pesen yang foto. Dengan ketar-ketir. Ini kayaknya nyampe Jakarta lecek-lecek nih. Iya. Ukurannya berapa ukurannya? Lupa gue, pokoknya manjang poster gitu ya? Poster. Berarti tapi, bentuknya bukan vertikal ya, horizontal ya, apa landscape gitu ya? Tapi akhirnya gimana pas nyampe? Pas akhirnya nyampe ya digulung. Digulung pakai apa sih, kayak apa nyebutnya tuh? Yang buat gitu ya? Aztec gitu ya, iya. Terus emang pas dibuka agak lecek-lecek dikit, tapi akhirnya langsung gue bawa ke tempat apa frame gitu. Oh, keren. Itu berapa harganya dah? Bentar. Kalau nggak salah 1,5 juta ya jadinya ya. Wow. Bilangnya nggak fanatik. 1,5 juta? Tapi itu udah termasuk cukai kali ya? Apa belum? Wah, cukai berapa, men? Nggak termasuk. 30 kali 20 ukurannya. Nggak terlalu besar dong, 30 kali 20 mah. Tapi jadinya gede banget. 30 kali 20 tuh inci kali. Lupa juga gue. Oh, gede banget. 30 senti kali, 30 inci kali 2,5. Kalau 30 senti mah kecil, Fer. Iya, cuma ini 30 senti itu. Iya kan? Oh iya, kaki gue kan 28,5, ya berarti segini doang nih kalau. Nah, kenapa jadi pakai ukuran kaki? Nah, karena gue tau kaki gue 28,5 soalnya. Iya. Oh, iya kecil sih kalau 30 cm doang. Iya benar. Iya harusnya. Gede sih, gede banget sih. Harusnya inci sih, 60 cm lebih berarti. Ya maksudnya kalau orang luar, orang sana kan jarang pakai senti kan. Iya. Apalagi kalau Amerika ya. Enggak, ini dikirimnya dari London sih. Oh. Emang Above and Beyond tuh dari mana sih? Amerika atau dari London. Mereka UK base. Iya. Mana ya? Oh nih, gua ngecek lagi ke websitenya buat ini ukuran. Tapi emang itu ya, maksudnya salah satu usaha dari si fotografer juga ya untuk bisa survive di pandemi ya. Ya sih. Temen gue pas gue bilang gue mau beli ini deh, beli nggak ya? Terus print aja sendiri. Terus gue kayak kayaknya takut hasilnya ya kan, lo nggak mungkin nemu yang high res material di internet gitu pasti, kan. Pasti. Gitu. Nih di sini optionnya A4 nggak mungkin, A3 nggak mungkin juga ya. A3 lebih besar kan? Iya. A3 sih. Wah, aduh gede banget. Nggak tahu, udah nggak ini. Ya udah pokoknya intinya segede itu aja. Nggak, pokoknya intinya adalah lo kalau nggak terlalu suka banget sama suatu band atau apa, lo nggak bakal ngeluarin duit segitu sih buat merchandise. Iya. Buat beli barang yang berhubungan dengan 1,5 juta saudara-saudara. Musisi yang lo suka gitu. Harganya tuh 54 pound sterling. Terus kan pakai 800.000 ya Pak? Iya. Pokoknya total nyampe sini kursnya 1,5 juta. Terus gue harus bayar lagi cukainya kemarin tuh berapa ya? 500.000? Kayaknya ya. Aduh. Lupa gue. Gila. 1,5 buat foto ya? Iya. Makanya kan? Jadi mulai dari sekarang lo jangan ngaku-ngaku nggak terlalu fanatik gitu. Iya, makanya. Ya gue biasa aja gitu. 54 euro itu jadinya 1.023.000. Terus mungkin 500.000 ya kalau nggak salah si cukainya. Ya, tetap aja 1,5 juta buat foto. Tetap mahal, cuman buat foto doang gitu. Ya terus gue harus ke frame lagi nggak ya tukang foto kan bikin frame itu. Artinya kalau 1,5 lo keluarkan untuk tiket ya itu sih wajar ya. Ya kan? Biasa kan kalau buat tiket. Iya, itu tapi dia. Kalau untuk apa namanya? Foto. Artwork gini kan itu agak terlalu niat sih buat gue. Tapi nggak apa-apa, keren. Artinya gue penasaran sih pengen lihat fotonya, nanti ada di IG lo ya? Enggak, gue coba itu Instagram stories doang sih. Gue postnya di apa namanya, di Facebook grupnya si Anjuna, which is sudah lewat juga. Nanti fotonya kirim ke Ferdi ya, biar taruh di Instagram. Atau nanti fotonya jadi thumbnail podcastnya aja. Niru-niru gaya podcast minggu, Nom. Ya kan? Boleh. Terus selain itu ada apa lagi? Dan ada gue yakin lu bawa barang-barang yang lain sih. Oh, bawa ini ada bendera.
Nah kan? Bendera. Ini udah kayak slanker, men. Gila. Setara, men. Asli, gue sampai temen gue kayak, gila ini kalau orang mah bawa bendera slang, dia bawa bendera Anjuna. Kayak apa sih benderanya? Tapi sama, ini ya. kegedean sih, maksud gue bikin bendera ini buat dibawa ke DWP tahun lalu, yang mana nggak ada satupun geng Anjuna yang main di DWP, tapi gue kayak gue perlu bawa bendera, gue harus bikin bendera. Lu representatif gitu ya, tiba-tiba iya, Anjuna hadir. Iya, benderanya nih, tapi ini bendera terlalu gede. Kayak bisa buat selimut. Berarti lo ke slang-slangan juga ya, apapun acaranya harus ada bendera slang. Itu dia, apa gue dibully, dibicandain sama teman-teman gue pas gue datang ke DWP. Wah gila, ini ada slang versi Anjuna nih, kagak ada yang main, dia bawa benderanya. Itu lo bikin juga, Dan? Bikin. Order, wow. Itu di mana bikinnya sih? Jakarta? Gue baru tahu loh dia bikin bendera, bisa pesen gitu. Gue di mana sih bisa bikin bendera? Kalau kaosnya banyak ya, gue baru tahu. Iya makanya. Bisa bikin. Mak gitu kan, tatakan. Nama temen gue sih nggak tahu deh dia apa namanya vendornya di mana. Tapi selain bendera ini gue punya 2 bendera lagi sih ya. Ya itulah tingkat fandom yang udah mengarah ke level Nora. Iya. Bendera apa 2 lagi? 2 lagi bendera apa? Satu lagi gue bawa waktu ke Hong Kong, jadi gue waktu ABGT 300 yang di Hong Kong, gue bawa bendera merah putih, tapi ada logonya logo eventnya si ABGT 300 itu. Itu penistaan bendera loh. Emang boleh ya? Oke, cut. Tapi gue juga tadinya kayak, aduh nih kalau ketahuan gue bisa dikenain undang-undang nggak ya? Udah ketar-ketir gitu. Tapi gue pikir apa sih, adalah orang lain yang melakukan hal yang sama. Ternyata gue ketemu sama anak Bandung, justru dia bener-bener pakai. Kalau gue ukurannya gue pendekin, jadi biar kelihatannya tuh nggak bener-bener bendera gitu. Gue pendekin ukurannya. Nah ini kemarin pas di Hong Kong tiba-tiba ya itu karena kita gelar-gelar bendera gitu. Ada yang nyamperin, dia benar-benar pakai bendera merah putih, terus diimban sama logonya tulisannya Anjuna Family Indonesia. Bilang, dari mana loh? Dari Bandung. Oke. Oh, jadi ketemu di sana gitu? Iya, jadi ketemu di sana. Gitu. Tapi emang ada ini sendiri ya, maksudnya feelingnya beda sih kalau ketemu sesama fans dari negara sendiri di tempat orang tuh emang lucu sih. Mirip gue ada cerita sedikit, gue sama tuh waktu gue nonton Foo Fighters di Singapura. Ya itu ada pas lagu apa gitu, pokoknya lagu itu My Hero pokoknya. My Hero tuh intinya kalau Foo Fighters tuh hero gue tuh orang biasa, orang ordinary aja. Terus bendera Indonesia dikibarin itu, gue kayak anjir, nih momennya surreal banget buat gue. Udah yang ngibarin siapa? Ada fans juga di depan gue gitu. Kayak makanya jadi kayak anjir nih balik lagi karena emosional juga ya, kayak udah lagu yang emang gue suka, band yang gue suka, terus ada bendera negara gue gitu kayak anjing gitu kayak. Pasti lo mewek nih. Ya iyalah. Tapi itu punya momen-momen norak kok. Tapi itu jadinya setelah konser gue akhirnya samperin orang itu, gue minta foto. Maksudnya kayak gue pengen foto aja, ada orang bawa bendera Indonesia, terus ternyata benderanya dipinjemin ke orang-orang Indonesia lain yang pengen foto. Jadi di depan stage itu pada foto pakai bendera Indonesia. Jadi langsung kayak akrab gitu kesannya gitu kan. Kayak sesama orang Indo gitu. Dan gue jadi gara-gara Anom nih. Si Above and Beyond berarti ada lagu sendiri dong ya? Iya, mereka hitungannya udah bukan DJ aja, mereka produser. Nah, terus pas dia bawain lagu dia sendiri gitu, lo ngerasa gimana? Ada momen-momen tertentu gak sih? Gue mencari pembenaran gitu loh. Kalau gue nangis tuh ada alasannya gitu loh. Oh, itu maksud lo. Lo cari pembenaran atas kemewekan lo itu ya? Pembelokan topiknya luar biasa ya. Ini tapi gue selalu tiap nonton Above and Beyond pasti gue nangis. Nah, baru mulai mereka baru mulai intro aja gue udah kayak kan. Oke, silakan. Tos virtual silakan. Gue ngerti banget kayak gue sama tuh ada band yang lain misalnya Block Party gitu. Mau main lagu ini, dia ganti gitar tuh gue udah tahu dia mau main lagu itu gitu loh. Itu udah kayak gitu. Pas nada pertama mulai udah gitu.
Gile. Ya gitulah. Oke. Bagus, gue tidak sendiri. Ngomong berarti lu bawa bendera, lu bawa LED itu emang lu bawa kemana-mana? Maksudnya dulu waktu lu ke Bali, tinggal di Bali juga itu lu bawa tuh? Enggak lah, belum punya kan waktu tinggal di baru. Bali. Oh, tapi tetap aja sih maksud gue. Enggak, karena kan kalau misalnya di kamar, gue udah majang si foto frame itu, terus gue majang foto gue sendiri sama ketemu si personilnya, plus tanda tangan posternya. Nah, sama si neon LED ini. Kalau bendera kan kayak nggak ada tempat buat di kamar gue buat dipasang gitu kan. Jadi gue mikir, ya udah ntar kan gue kamar kos nih, gue udah kepikiran layoutnya mau nerbangin bendera, mau majang si bendera itu sama si LED-nya gitu. Buat ini aja, kepuasan pribadi aja. Gue kira bahasa dia ngomong dia mau naikin bendera di depan kosannya. Kayak penaklukan daerah gitu. Diklaim gitu sama dia. Kok agak beda ya benderanya hari ini? Perasaan 17-an kenapa begini? Tapi asli loh, mendengar cerita ini gue jadi kayak mempertanyakan diri gue gitu. Gue emang apakah gue fans sejati apa enggak gitu? Ya nggak apa-apa, punya nggak ada apa-apa yang gini. Kadang-kadang ya kalau gue bilang apa sih? Gue suka hip hop gitu kan. Tapi juga nggak semua hip hop gue inilah. Nggak semua hip hop gue makan gitu. Apalagi yang sekarang ya. Udah nggak bisa keep up. Iya, gue udah nggak bisa. Kemarin nggak kita bahas dong pas episode dulu ya soal hip hop. Iya. Lo emang suka siapa dong? Tapi aslinya? Gue pertama kali pernah sama hip hop itu Tupac sih. Iya. Gue dulu beli kasetnya. Dulu unik kasetnya masuk ke sini. Jadi kasetnya tuh double album, jadi kasetnya ada 2 gitu. Jadi satu plastik tapi kasetnya ada 2. Tahun berapa itu, Nom? Wah, 90-an pasti. SMP. Tupac meninggal kapan ya? 9 berapa ya namanya? 98 Tupac itu meninggal 96. Oh, 96. Wow. Okay. Umurnya 26. Kalau nggak salah ya. Ya buat adik-adik yang nggak tahu Tupac siapa ya, silakan googling ya. Tulisannya 2 PAC gitu. Tupac. Itu zaman itu gue tahu beritanya, tau nggak di mana? Itu masuk Kompas beritanya loh. Dia meninggal? Iya, gue baca beritanya dia meninggal itu bukan dari, kan zaman itu TV pasti nggak nyarin lah ya kalau TV ya. Tapi masuk di berita di Kompas, di harian Kompas. Iya. Ya Tupac ya zamannya, di zaman itu ya gede lah. Dia mau B.I.G kan ibaratnya kan. Iya. Oke, kembali ke Dante. Kembali ke ada yang masih mau Ya ada lagi nggak Dan yang mau ditunjukin? Udah sih itu. Apalagi ya? Itu ya, palingan yang paling ini ya buat lo ya. Karena kan konteksnya lagi mau kabur nih. Kabur tapi bawa bendera sih itu. Ya kan sekalian penaklukan daerah. Marking my territory. Yeah. Udah kayak ini penyebaran agama. Kayak wah ini rumah sekte. Iya. Bukan komunitas. Iya sebenarnya kan komunitas tuh kalau udah mulai agak ekstrem lama-lama jadi sekte kan. Iya emang. Orang gue dibilang sama teman gue kayaknya lu penganut sekte deh. Ya kira-kira begitulah. Tadi udah denger sendiri ada kira-kira 5 lah ya. Esensialnya Danti, top tips Danti. Terus ya terima kasih Danti sudah melakukan waktunya di masa proses perpindahan ini. Gila ini udah kayak artis tuh, udah kayak ini gue lagi di kota ini sekarang gitu kan, kayak lagi tour gitu kan. Hai guys gitu. Ada waktu nggak gitu? Oh ada gitu, ntar gue atur publicist gue gitu. Ya gitulah. Berikutnya kita nggak tahu bakal ngomong sama siapa, jadi tungguin aja topiknya kayak gimana juga ditungguin aja lah gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih, bye. Bye.